tepat, dipersilahkan kepada Bang Safran, Sekjen PPI Turki. Ini dari sesi pertama sampai sesi kedua aku minjem kata Gus Dur nih ketika jadi pembicara ke MH Ainun Najib saat itu jadi moderator. Sesi yang kedua dua sesi ini namanya moderator itu harus bawa sikap moderat kan. Nah ini dua-duanya saya kira radikal dengan bawa pantun, kemudian memancing-mancing memancing-mancing isu. Oke, tadi udah diantar singkat sama Nisa. Ini aku kayak Mbak Hilda ini, aku share juga PowerPoint. Oke, tadi kalau Hilda buka dengan kebetulan kan, katanya dengan kebetulan menyambung Pak Dubes Pak Lalu, ini aku buka dengan kebenaran. Jadi kalau tadi kebetulan, ini sekarang kebenaran apa? Kebenaran historis, kebenaran sejarah. Jadi kali ini kita bakal belajar tentang pergerakan Indonesia dan global. Kenapa Indonesia dan global? Ini aku minjem Cak Nur, Khalis Majid, cendekiawan Muslim. Kata beliau itu, suatu pergerakan, suatu perubahan itu harus ada unsur kekinian dan kedisinian. Nah, jadi kekinian itu apa? Gitu. Nanti kita harus belajar dari historis, kemudian nanti aku kontekskan dengan masa sekarang dan juga global, karena teman-teman di sini kan diaspora ya, diaspora di Turki dan juga secara umum diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi unsur kekiniannya juga harus dapat. Jadi selain wawasan kesejarahan Indonesia, juga kita bakal belajar tentang wawasan global, tentang kesejarahan pergerakan di global. Oke, itu pengantar singkat tentang apa sih yang bakal kita bicarakan di pelatihan kita kali ini. Mungkin kalau ngomong sejarah pergerakan itu bisa 3 SKS ya, bisa kuliah banyak, masing-masing periode tuh bisa dikupas dalam waktu 1-2 jam. Tapi ini aku persingkat, kemudian mungkin hanya lewat aja gitu. Sebagai periode ini apa sih karakternya, periode selanjutnya apa, periode selanjutnya seterusnya bagaimana. Jadi mungkin ini aku persingkat, jadi mungkin teman-teman setelah ini bisa mencari sendiri. Jadi ini hanya memantik, lagi-lagi bukan mengajari ya, tapi sharing, kemudian juga memantik diskusi nanti selanjutnya. Oke, aku mulai dengan gambar ini. Ini ada dua gambar di slide teman-teman. Kalau lihat, ini yang satu pakai pakaian Jawa, yang satu pakaian necis gitu. Ada yang bisa tebak ini yang satu, yang di kiri apa, yang di kanan apa? Mungkin ada yang dari sejarah nggak di sini? Yang kanan kayaknya yang di Belanda deh. Iya, yang kanan Belanda, yang kiri di Indonesia. Namanya yang kanan itu Indonesia Vereniging, atau nanti diubah Perhimpunan Indonesia. Kemudian yang di kiri ini ada Jawa, Budi Utomo. Jadi dua kutub ini, satu di Indonesia, satu di luar gitu. Diri PPI itu Belanda. Ya, ini kalau teman-teman di Belanda ini PPI mengglorifikasi Perhimpunan Indonesia masa Hatta itu. Ini ada masih muda, mungkin seumuran Mas Fahri itu. Klinisnya juga sama kan? Ini ada dua kutub. Mungkin kalau sekarang ini PPI yang di kanan, mungkin yang di kiri ini di Indonesia BEM atau apalah ya. Ini gambar yang aku pengen ngasih gambaran itu dari awal tuh ada dua kutub, di luar kemudian di dalam. Nah, kita satu-satu bahas per periode. Ini pertama pergerakan pada masa kolonial. Tadi yang aku disebutin itu Budi Utomo itu angkatan 08 karena berdiri 1908 dan itu tadi teman-teman lihat sangat Jawa gitu kan, pakai blangkon, kemudian itu sarung Jawa ya kan, tapi atasannya jas model Belanda. Jadi ada percampuran antara Belanda dan Jawa gitu, masih ada kesukuan tinggi. Itu Budi Utomo, ini sekilas saja. Kemudian ada juga angkatan 1928. Ini berdiri Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPII, muncul di perguruan tinggi, di kampus-kampus, ada Jong Ambon, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Islamis Pon, Jong Jawa, Pemuda Kaum Betawi, dan lain-lain. Mungkin kalau sekarang tuh Ikamat gitu kan, atau misalnya kalau di kampus-kampus itu ada konsulat Jawa, konsulat ini sekilas ini ada dua angkatan pada masa kolonial. Nah, karakternya apa sih pada masa kolonial? Nanti kita lihat karakternya satu persatu, kemudian nanti sekarang tuh karakternya apa sih seharusnya? Yang satu aku tadi sebut primordialisme atau kesukuan. Jadi tadi teman-teman lihat tuh ada Jong Java, Jong Ambon, Jong Batak, Jong Celebes, dan pakaiannya juga sangat mencerminkan kesukuan. Itu salah satu karakter pada pergerakan pada masa kolonial. Kemudian kedua, memunculkan kesadaran politik tentang bangsa. Jadi yang kesukuan-sukuan itu, yang Jawa, Ambon, Sumatera, dan lain-lain itu
dirajut oleh cita-cita bersama itu tentang bangsa. Itu yang kedua. Kemudian ketiga, kontraproduktif dengan kebijakan politik etis. Nah, politik etis ini adalah kebijakan kolonial untuk apa ya? Istilahnya meninakbobokan lah, untuk meninakbobokan para pemuda di Indonesia supaya nurut-nurut aja. Jadi dikasih orang Indonesia tuh yang sebelumnya nggak boleh dapat pendidikan, kemudian dapat pendidikan. Akhirnya dibuka tuh ada kelas TOFIA dan sebagainya. Tapi ketika itu muncul kan akhirnya kan masyarakat Indonesia masuk ke kampus-kampus, kemudian itu jadi bumerang buat kebijakan Belanda itu. Jadi senjata makan tuanya Belanda lah ini politik etis. Jadi dengan politik etis yang niatnya tadi meninakbobokan para pemuda, akhirnya itu jadi terbalik, malah jadi kontraproduktif, jadi kontra dengan kebijakannya politik etis. Perlawanan terhadap kolonialisme. Kemudian tadi simbol persatuan dan kemajuan bangsa. Nanti apa sih disebut kemajuan bangsa pada saat ini? Apakah hanya ingin merdeka aja atau ada pembahasan lain? Ini di slide selanjutnya. Ini sekilas sebenarnya banyak pergerakan kepemudaan lah ya pada masa itu nih, tapi aku contoh ambil dua aja, tadi yang dua kutub di dalam dan di luar. Yang di dalam itu Budi Utomo. Nah, tadi aku bilang kan di karakter 4 itu simbol persatuan dan kemajuan bangsa. Apa sih kemajuan? Apakah hanya kemerdekaan aja atau ada yang lain? Nih, kita lihat satu-satu. Budi Utomo, ini kongres pertama tahun 1998 ini menghasilkan diktum, ada 5 diktum. Pertama, kita harus memajukan pengajaran, kemudian memajukan pertanian, peternakan dan dagang, teknik industri dan kebudayaan. Jadi bukan hanya tentang melawan kolonialisme semata, tapi juga ada lebih maju pada zamannya lah, juga bahas pertanian, agronomi, peternakan dan dagang, teknik industri sampai kebudayaan. Kemudian ini di luar, di kutub di luar kehidupan Indonesia di Belanda, di Leiden tepatnya, masa depan bangsa semata bergantung pada susunan pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Jadi kedaulatan kata kuncinya. Kemudian setiap orang Indonesia harus berjuang sesuai kemampuan serta bakatnya. Semua unsur atau lapisan rakyat perlu kerjasama seerat-eratnya. Nah, kemudian itu masa kolonial, jadi ada 4 karakter ini. Kemudian kita berpijak ke pergerakan pada masa Orde Lama. Jadi setelah kolonial kita merdeka tahun 45, tapi diakuin sama beberapa negara 49 termasuk oleh Turki. Turki sampai sekarang masih mengakui kemerdekaan kita tuh tahun 49, bukan tahun 45. For your information aja untuk teman-teman. Nah, muncul angkatan 45. Angkatan 45 ini nih, kaum-kaum mungkin pernah dapat pelajaran sejarah di SMA ini, kaum-kaum yang menculik Soekarno dan kawan-kawan, kaum muda lah. Dulu Soekarno ngatal 08, kemudian 45 itu untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Kemudian apalagi di sini mulai ramai dan mulai ada perpecahan di antara pergerakan mahasiswa. Ada BKMI, itu Badan Koordinasi Mahasiswa Indonesia, yang katanya itu pro Belanda. Kemudian ada PPMI, Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia, yang antitesis dari BKMI gitu. Jadi kan karena ada mungkin teman-teman belajar konferensi meja bundar dan sebagainya, itu kan ada tarik ulur ya antara Belanda sama Indonesia. Nah, ini juga ada di antara mahasiswa juga ada yang pro Belanda, ada yang pro Republik gitu. Terus kemudian tahun 50-an ada CGMI, ini sayap kanannya komunis. Terus GMNI sayap kanannya sekarang tuh mungkin PDIP ya, dulu PNI, itu kiri. Kemudian ada kutub kanannya HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, ini ada Katolik, kemudian ada gereja dan Protestan dan sebagainya. Ada kutub kanan, ada kutub kiri, jadi terpecah. Nah, ini isu-isunya tadi, kalau tadi itu tentang kemerdekaan, kemudian kemajuan bangsa, ini lebih ke pro Republik atau pro Belanda, atau anti imperialis, atau anti kapitalisme, atau anti komunisme. Jadi ada kutub-kutub itu. Nah, kemudian tahun 60-an yang pecah-pecah itu menjadi satu. Nah, ini di UI, di Universitas Indonesia, dulu di Salemba, itu mahasiswa berinisiatif untuk membentuk Majelis Mahasiswa Indonesia atau MMI. Nah, disinilah muncul karakter baru yang dan khas gitu. Jadi dari pemuda sampai sekarang yaitu menjadi sekutu sipil. Jadi koalisi masyarakat sipil. Sipil itu artinya rakyat kan. Jadi sekutu sipil. Apa sih tujuannya pas saat itu? Untuk merubuhkan pemerintahan pada saat itu yang sangat otoriter ya, Soekarno dirobohkan. Bahkan kalau secara ekonomi itu, kalau ada novel itu ada novel
Cerpen itu bercerita tentang kondisi Jakarta saat itu tuh jalanan itu bolongnya itu kayak sepaha gitu. Jadi kondisi ekonomi parah banget, kemudian ugal-ugalan lah Soekarno itu politik mercusuarnya, pengen kelihatan high profile di depan di panggung dunia, buat olimpiade dan sebagainya. Akhirnya buat Senayan, buat kompleks Senayan, kemudian Bundaran HI, kemudian Patung Pancoran, yang akhirnya inflasi lebih dari 100%, masyarakat akhirnya gerah, jengah, akhirnya mahasiswa sebagai gerakan moral tadi, agent of change, itu menjadi sekutu sipil gitu. Di sini muncul karakter yang kemudian setelah masa-masa selanjutnya ini menjadi karakter khas dari pergerakan pemuda atau mahasiswa. Nah ini tokoh-tokohnya nih, mungkin teman-teman pernah lihat yang pinggir ini siapa nih? Terkenal kalau di Indonesia itu kalau kita ospek gitu, pertama pasti dikenalkan tokoh ini. Dulunya ini dia adalah mahasiswa sejarah UI, senior saya berarti di kampus S1. Kemudian juga dia difilmkan oleh Riri Riza kalau nggak salah, bintangnya Nicholas Saputra. Ini tokoh yang idealis pada zaman itu, namanya Sohoki. Nah, mungkin teman udah tahu, ini salah satu tokoh pergerakan mahasiswa pada saat itu. Kemudian di kiri tadi tuh kan ada anti-imperialis, ada anti-komunis, ini lambang-lambangnya di situ. USA out, Amerika out. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, Amerika kita setrika, Inggris kita linggis gitu kan. Itu sangat high profile-nya Soekarno. Tapi itu jengah akhirnya untuk internal bobrok, dan mahasiswa turun tangan bersama rakyat menjadi sekutu sipil. Oke, itu Orde Lama. Kemudian masuk Orde Baru. Orde Baru itu ada 3 angkatan, 74, 77, 98. Angkatan 74 Soeharto naik, tapi perilaku politik tetap ternyata nggak ada perubahan. Golkar dinilai curang, BBM harganya naik, kemudian ada pembangunan Taman Mini Indonesia yang di sana menggusur rakyat gitu kan. Kemudian lahir Indonesia Menggugat. Di sini dulu sekarang ada KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah dulu itu juga Soeharto tuh punya misi ke arah sana dengan tim pemberantasan korupsi TPK. Tapi mahasiswa pemuda itu skeptis. Nah, ini mah hanya lagi-lagi menindakbobokkan pemuda aja, makanya dibuat tandingan namanya Komite Anti Korupsi. Jadi nggak takut nih mahasiswa untuk kira-kira yang bobrok dari pemerintah tuh apa gitu. Kemudian yang keempat ini sekilas saja, tapi peristiwa di dalam itu banyak sebenarnya. Ini paling puncaknya penolakan terhadap investasi Jepang, peristiwa Malari. Jadi dulu itu Indonesia ketika Soekarno itu sangat nasionalis, ini sangat terbuka Soeharto. Jadi investasi dibuka dan Jepang masuk. Nah di sini banyak yang menolak karena ugal-ugalan lagi secara ekonomi. Kemudian sebenarnya ada 2 nih kalau belajar teman-teman sejarah, saat itu ada 2 investasi yang masuk, Jerman atau Jepang. Nah, tapi yang diterima Jepang. Kalau Jerman dulu investasinya lebih ke kereta, kemudian transportasi publik gitu kan. Nah, kalau Jepang ini investasinya lebih ke jalan tol, kemudian mobil, Toyota, Honda masuk, motor juga masuk saat itu. Dan ini menurut daya nalar mahasiswa yang kritis ini kurang baik. Akhirnya ketika Perdana Menteri Tanaka datang ke Indonesia, mahasiswa turun jalan. Jadi sekutu sipil lagi. Terkenal peristiwa Malari ini tokohnya Hariman Siregar dari kampus UI juga di Salemba. Jadi ini long march dari kampus Salemba ke Grogol. Kemudian ini gambar-gambarannya nih. Swasta Nasional Pribumi, kemudian ini kampus UI Salemba di Senen, itu bergabung sama massa ya. Nah, kemudian angkatan 77 hampir sama isunya. Kemudian muncul yang khas NKKBKK. NKKBKK normalisasi kehidupan kampus, jadi menjauhkan mahasiswa itu dari aktivitas politik. Ini menyeluruh gitu loh. Misalnya di UI, di kampusku dulu, bahkan itu sampai masuk bagaimana pemerintah itu memindahkan yang dulunya di Salemba, akhirnya di Depok, jadi dijauhin dari pusat pemerintahan, kemudian asrama mahasiswa itu dijauhkan dari fakultas-fakultas. Jadi sampai segitunya kebijakan pemerintah untuk menjauhkan mahasiswa dari aktivitas politik, sosial, dan hukum. Kemudian muncul sebenarnya perpecahan di sini, ada yang setuju NKKBKK, ada yang setuju enggak gitu. Ada yang setuju NKKB itu lebih ke mendorong mahasiswa aktif di bidang akademik, bukan di bidang politik, sosial, dan hukum gitu. Ada yang pro, ada yang kontra, tapi lebih condong ngekontra. Nah, dan akhirnya represif kebijakan Soeharto, muncul namanya kelompok Cipayung. Ini karena tempatnya di Cipayung ya, ada HMI, PMI, GMNI gitu.
ini PMI ini dulu sayap kanan lahir dari HMI sebenarnya juga sangat kental dengan unsur NU, GMNI tadi PDI dulu bukan PDIP, dulu PDI, kemudian Katolik, HMI Islam. Muncul kelompok Cipayung di sini muncul nih Gus Dur, kemudian kelompok mahasiswa pemuda itu muncul di sini jadi alat kritik. Kemudian lahirnya LSM, Gerakan Mahasiswa Kerakyatan. Ada Gus Dur, kemudian Syafi'i Ma'arif, kemudian Amin Rais, dulu tokoh-tokohnya itu. Oke. Kemudian ini kelompok Angkatan 98, aktivis Senat dan Pers Kampus makin membaur, muncul Deklarasi Mahasiswa Indonesia, ujungnya Reformasi 98 yang mungkin teman-teman tahu, nggak perlu saya ceritain banyak. Nah ini gambaran bagaimana menduduki DPR saat itu yang menjadi simbol Golkar, simbol Orde Baru lah, dan beragam-ragam dari jaket kuning, biru, hijau dan sebagainya. Nah kemudian masuk ke gerakan reformasi setelah 98. Aku cerita yang internal dulu ya, nanti mungkin selanjutnya ada slide tentang diaspora, kemudian tentang pergerakan global kayak gimana. Nanti kita bandingin. Ini setelah gerakan reformasi apa sih isunya gitu. Nah itu kalau teman-teman lihat tuh di jembatan ada perbaikan reformasi. Jadi agendanya adalah isu-isu bagaimana mengkawal agenda reformasi. Ada 6, mengadili Soeharto dan kroni-kroninya, amandemen UUD 945, otonomi daerah, penghapusan divisi ABRI, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, penegakan supremasi hukum. Bisa dibaca sendiri. Nah ini salah satu contohnya mungkin yang teman-teman tahu kemarin tuh tahun 2019 tahun lalu pada turun ke jalan kan di DPR, teman-teman di UI juga, kemudian di UGM ada Kejayaan memanggil tentang revisi UU KPK hingga KUHP yang dianggap bermasalah. Ini karena agenda ini mengkawal agenda reformasi ini. Kemudian tahun 2014 sebelumnya juga ada demo tentang pemilihan umum yang dianggap ini yang poin ketiga salah, otonomi daerah seluas-luasnya dianggap salah. Kemudian ini isu-isu kontemporer yang bisa dielaborasi sama kita nih, baik di luar, teman-teman di luar maupun di kita, yaitu tentang krisis politik, populisme datang, kemudian lihat aja pemimpin-pemimpin negara sekarang cenderung otoriter, nasionalis, kemudian ultranasionalis, bukan nasionalis, ultranasionalis dan sebagainya. Kemudian demokratisasi ekonomi, kalau istilah Roma Irama tuh kan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu kan. Nah sekarang tuh muncul gejala itu. Ini bisa cerita banyak polanya di sesi khusus apa sih kok bisa kayak gitu. Kemudian ketahanan pangan, pemberdayaan lokal, perubahan iklim, teknologi dan demokrasi. Katanya teknologi itu bisa memantau kita kan, memantau jalannya aktivitas kita sehari-hari, apakah itu dengan demokrasi nggak mengancam gitu kan. Ini isu baru. Ini di kanan ada majalah di Economist tahun lalu, saya juga ada tuh majalahnya di rak, tentang kebangkitan sosial milenial sosialis, bisa baca teman-teman. Nah ini gerakan baru nih yang relevan, yang tadi aku bilang kan di awal ada konteks kekinian, ada konteks kekinian yang gerak turun ke jalan kayak teman-teman yang tadi, misalnya buat saya lembaga-lembaga diskusi, ini juga muncul era kliktivisme. Jadi teman-teman punya HP, punya internet, sekarang tinggal klik gitu pergerakan. Dan ini efektif. Nanti aku kasih contohnya gerakan-gerakan yang efektif dari gerakan internet ini. Dan juga sekarang muncul kreatif lah, konten-konten meme kayak gitu kan, di masa darurat, negara darurat, bahkan kaum introvert pun rela ikut demo. Mungkin teman-teman pernah lihat di Instagram kan, kaum perubahan juga ikut sampai demo gitu. Jadi muncul ide-ide kreatif yang unik dan lucu. Nah ini kliktivisme, sekilas saja apa itu kliktivisme dari internet, dengan biasanya tuh hashtag di Twitter, di Instagram dan sebagainya. Ini salah satu. Dan apa sih yang menghubungkan kliktivisme dengan aktivisme yang turun ke jalan? Ya tadi ini saling berhubungan, bukan hal yang terpisah. Jadi saling mendukung. Kemudian ini aku kasih contoh-contohnya yang kliktivisme itu efektif. Ada KONI 2012, kemudian Bring Back Outdoors, kemudian ILS Ice Bucket Challenge. Tapi aku santu aja KONI 2012 dulu, ketika tahun 2012 namanya hashtag KONI 2012 di Twitter, dan itu ditweet oleh jutaan, termasuk oleh artis-artis Hollywood dan penyanyi-penyanyi inilah kelas internasional, Taylor Swift. Kemudian itu tentang bagaimana ada di sana itu ada kelompok Johnny KONI kalau nggak salah namanya itu. Nah itu kelompok itu
kelompok fundamental Kristen, jadi garis kerasnya orang Kristen, kemudian juga sangat nasionalis, ultranasionalis, dan juga praktiknya adalah menjadikan anak perempuan itu jadi budak seks. Kemudian anak laki-laki dipaksa jadi tentara. Nah, kemudian muncul hashtag KONI 2012 di Twitter. Ini jadi gerakan yang masif dan tetap bisa menggugat Johnny Kony itu tadi. Ini di Amerika. Kemudian ini pergerakan moral global yang tadi kan bilang ya, ada konteks Indonesia, ada konteks global karena kita sama-sama di luar. Ini aku contoh sekilas saja di Iran, di Ethiopia tuh kampus-kampus pemuda itu ya di Universitas Teheran. Kemudian di Korea itu mahasiswa juga bisa mengguncang diktator yang sangat diktator gitu kan. Di Kolombia juga muncul atau utama sebagai lengsernya Roger Spinilla. Kemudian di Afrika Selatan itu pembebasan kaum hitam atas kaum putih, itu juga di kampus-kampus. Kemudian di Cina ada gerakan di lapangan Tiananmen, itu juga kasusnya itu parah. Nah ini aku kasih ini terakhir ya. Ini tentang gerakan diaspora Indonesia di global. Kita sebagai mahasiswa pemuda di pemuda di luar negeri, apa sih bedanya? Apakah kita harus turun ke jalan juga gitu kan? Apakah kita harus teriak-teriak, katakan hitam yang hitam, katakan putih yang putih gitu kan? Enggak juga. Kita lihat nih, apa sih yang menjadi pembedanya gerakan diaspora selain gerakan diaspora Indonesia di luar, selain kayak teman-teman di Indonesia. Ini aku kasih gambar Dilan. Mungkin teman-teman yang enggak pernah nonton Dilan, di kamarnya itu ada poster ini Khomeini ya kalau nggak salah kan, revolusi Iran, jadi simbolnya revolusi Iran. Dan Dilan kan konteksnya tahun 90-an kan dulu kan. Ada apa sih kok Dilan tuh di kamarnya itu ada gambar tokoh Iran ini. Nah aku lihat nih, kenapa kok pengaruh Iran, revolusi Iran tuh masuk ke Indonesia, masuk ke Bandung, masuk ke Jakarta dan sebagainya. Ini kita lihat nih gerakan diaspora. Kenapa aku di sini sebutkan gerakan inovatif? Karena diaspora selain jadi tadi kayak Mbak Hilda sebutin agent of change, kemudian watchdog atau sebagainya, itu juga punya yang pembeda, yaitu inovasi. Gerakan inovasi ini yang harus teman-teman garis bawahi sebagai diaspora, yaitu membawa inovasi untuk negerinya. Misalnya di awal-awal tahun 40-an sampai 60-an itu terkenal jaringan Kairo. Ini mungkin yang teman-teman tahu ada Pak Quraish Shihab, kemudian yang kontroversi itu ada cendekiawan Muslim feminis Musdah Mulia ya kalau nggak salah. Kemudian juga muncullah orang-orang jebolan Kairo yang bawa inovasi dari Kairo, dari Mesir ke Indonesia. Pak Quraish Shihab dengan ilmu tafsirnya gitu kan, dengan karakter Kaironya yang sangat keagamaan lah, ilmu keagamaan. Kemudian ini tahun 60-an, ini sejarah PPI, yaitu Habibie di Jerman Barat dulu belum ada Jerman ya, Jerman Barat, Jerman Timur, itu buat seminar pembangunan yang mengumpulkan PPI se-Eropa untuk membahas permodalan, ekonomi keuangan, pendapatan nasional, perhubungan, transmigrasi, koperasi, perburuhan, kekayaan alam, dan sebagainya. Ini ada 2 fase, kemudian fase kedua membentuk golongan keahlian, jadi disiapkan untuk pembangunan Indonesia. Jadi mungkin kalau nanti teman-teman Akastrat ada klaster keilmuan ya, mungkin ini seperti inilah, membuat golongan keahlian. Kemudian ada teman-teman dari Timur Tengah dan gerakan Harakah, gerakan Islam, gerakan yang dari Mesir, kemudian dari Arab Saudi, kemudian ke Indonesia bawa gerakan Tarbiyah Harakah. Mungkin teman-teman di sini pernah ada lulusan Tarbiyah juga di kampus-kampus itu, di masjid-masjid kampus. Jadi mewarnai Indonesia lah. Kemudian ini ada pendekar Chicago, ada 3 berkholis Majid, Safi Ma'arif, Amin Rais. Ini dari Amerika, bahwa tentang bagaimana Islam dan modernitas itu didialogkan gitu, di masa sekarang. Kemudian yang terkenal juga ada mazhab Ciputat. Jadi orang-orang Ciputat, orang-orang UIN itu keluar negeri dibiayain ke Kolombia, ke McGill, Sorbonne, Ankara juga salah satunya Pak Komarudin Hidayat itu membentuk namanya Jaringan Cendekiawan Muslim Modern, membawa Islam moderat, kemudian Islam progresif dan sebagainya ke Indonesia. Jadi membawa inovasi, terus-menerus menginovasi. Nah ini yang harus digarisbawahi oleh teman-teman, kita harus ada gerakan inovasinya gitu. Jangan cuma gerakan demonstrasi aja, enggak. Juga harus ada gerakan yang baru. Oke, kira-kira itu slide terakhir. Jadi
setelah kita baca tuh karakternya dari kolonial, kemudian Orde Lama, Orde Baru, kekinian, konteks global, apa sih yang jadi common sense buat teman-teman pemuda gitu, teman-teman mahasiswa? Pertama tadi sekutu sipil, jadi menjadi selalu posisinya tuh selalu antitesis dari pemerintah, tapi bukan berarti harus hadap-hadapan terus, tapi selalu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang kira-kiranya mencederai rakyat. Kemudian gerakan pembebasan dari apa? Pembebasan dari kemiskinan, pembebasan dari pemiskinan, pembebasan dari kebodohan, pembebasan dari pembodohan. Gitu. Kemudian yang ketiga gerakan inovatif tadi selalu menghasilkan kebaruan. Kemudian terakhir beberapa aliansi itu non tokoh. Nah ini nih salah satu yang aku kritik dari gerakan teman-teman di mahasiswa itu, apalagi sekarang ya, itu selalu menokohkan seseorang. Kayak kemarin tuh yang di UGM nih, aku ini pendapat pribadiku aja, aku kurang srek ketika dia dapat panggung itu ketua BEM UGM, kemudian padahal di Gejayan Memanggil dia dikritisin sama teman-teman Gejayan Memanggil. Kemudian selalu menokohkan lah seseorang, itu nggak buruk sih, tapi menurutku itu untuk konteks kekinian jadi cenderung gimana ya? Karena gerakan di luar negeri itu banyak yang gerakan non tokoh. Yang terakhir misalnya di Hong Kong, itu kan yang demonstrasi terus-terusan itu kan, itu nggak ada tokohnya ya. Nggak ada itu yang berorasi di atas itu, semuanya bebas berorasi. Jadi beberapa aliansi itu non tokoh. Tapi di Indonesia itu selalu ketokohan selalu muncul. Nggak masalah mau ada ketokohan atau enggak. Itu kira-kira 4 karakter ini jadi common sense tentang gerakan pemuda dari zaman ke zaman. Mungkin setiap zaman tuh punya karakternya masing-masing, tapi ini common sense-nya menurutku ya. Mungkin bisa didiskusin sama teman-teman selanjutnya. Itu aja Mbak Nisa selaku Bu Moderator yang seharusnya moderat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, makasih banyak Bang Safran untuk pengingatnya tentang materi sejarahnya. Langsung aja nih dari teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand di layar. Silahkan kakak-kakak. Atau ngasih pandangan. Ya, silahkan. Mungkin aku pengen nanya ya, untuk memastikan ini ya, kan soalnya Bang Safran ini sangat sejarawan banget. Mungkin nanya tentang yang Indische Party di Belanda itu. Menurut Bang Safran sendiri itu gerakan mereka yang ketika di luar itu sangat progresif tentang Belanda atau enggak, atau gimana? Ditampung dulu atau langsung dijawab nih? Bisa langsung dijawab Bang, silahkan. Ya gerakan di Belanda itu awalnya gerakan diskusi, bukan gerakan politik ya. Awalnya itu gerakan diskusi, teman-teman mungkin kayak sekarang nih kita di luar negeri nongkrong-nongkrong, kemudian bahaslah apa sih isu-isu yang, karena kan teman-teman di luar negeri itu kan dapat 2 kelebihan ya. Pertama tuh dapat privilege, jadi dapat 2 privilege tentang bagaimana melihat perspektif lain. Kemudian kedua dapat privilege tentang model sosial, jaringan sosial. Jadi kalau ditanya progresif amat, sebenarnya itu lebih ke kelompok diskusi ya, kelompok bagaimana menguatkan solidaritas sesama bangsa dari luar negeri. Jadi cenderung kooperatif, progresif gitu. Jadi dia juga membangun jaringan dengan teman-teman di Belanda, juga ya tadi yang aku bilang itu juga berpikir tentang bagaimana kemerdekaan itu seharusnya. Kalau teman-teman lihat itu kan salah satu contohnya, salah satu tokohnya ada Bung Hatta ya. Bung Hatta itu sangat sosialis ekonominya. Jadi pandangan koperasi, kan dia disebut sebagai bapak koperasi ya. Itu idenya koperasi itu sudah digelutin sejak dia di Belanda, karena dia belajar ilmu koperasi di Belanda. Jadi itu yang tadi jadi gerakan pembeda dari diaspora sama teman-teman Indonesia, itu gerakan inovatif tadi. Dibawa dari luar yang kira-kira bisa dipelajarin, kemudian bisa disesuaikan dengan Indonesia, kemudian diterapkan gitu. Jadi kalau dibilang karakternya itu kooperatif progresif, meskipun cenderung progresif, kemudian coraknya itu awalnya diskusi, kemudian jadi gerakan politik, membangun solidaritas dengan teman-teman di Indonesia, dan akhirnya jadi gerakan inovatif juga gitu. Tapi kalau cara berpikir cenderung sosialis sebenarnya dibandingkan Belanda sentris enggak. Gitu kira-kira. Seperti itu Kak Mahe. Ada yang ingin bertanya lagi dari kakak-kakak atau dari teman-teman? Silahkan. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya juga ingin bertanya nih.
Bang Safran. Diizinin ya Bang? Boleh, sorry. Saya tertarik Bang dengan yang terakhir tentang aliansi tokoh gitu. Kalau misalkan yang kemarin tentang Fatur secara tidak langsung menokohkan gitu kan, itu bisa dibilang kalau di Indonesia tuh juga udah membudaya nggak sih ketika ada pergerakan atau ketika ada suatu hal-hal yang menyebabkan perubahan sosial itu mesti ada sesuatu penokohan gitu. Terus tadi contohkan tentang pergerakan yang di Hong Kong gitu. Bagus ketika tidak ada penokohan. Nah, emang gimana sih Bang, seperti apa sih Bang biar kita tuh nggak pergerakan tuh yang nggak menokohkan gitu? Iya, thank you nih pertanyaannya, bagus. Tentang penokohan dalam satu gerakan ya. Sebenarnya penokohan itu nggak masalah sih menurutku, sejauh dia bisa sustainable gerakannya. Kayak gerakannya Bung Hariman Siregar itu tentang malari kan, tentang investasi Jepang itu cukup efektif, terus membuahkan hasil gitu. Tapi yang aku takutkan, yang aku garis bawahi adalah ini kan sekarang zaman zaman terbuka informasi, kemudian orang-orang itu kalau kita baca beberapa penelitian itu anak muda sekarang cenderung show off gitu kan, tanpa pengen cepat lah gerakan anak-anak yang pengen instan gitu cepat. Nah jadi muncul yang aku khawatir adalah munculnya artis sindrom. Jadi ini yang teman-teman harus kita takutkan bersama, aku, Nisa atau teman-teman yang lain itu jadi punya penyakit artis sindrom itu. Kemudian pengen dilihat kamera terus-menerus, pengen diakuin. Menurutku adalah kalau di Indonesia memang kalau secara budaya memang penokohan ya. Kalau kita lihat partai-partai itu, PDIP, Bu Megawati, SBY, Demokrat, Surya Paloh, Nasdem, terus mungkin yang nggak ada tokoh itu ya PKS nggak ada, P3 juga nggak ada itu. Tapi gerakan yang ketokohan itu ya sudah mudah ya, karena kalau bagi sebagian besar masyarakat Indonesia tuh memang udah kayak gitu loh, dari akar rumput, dari grassroots sampai level nasional itu memang sudah menjadi budaya, tapi itu nggak jadi masalah gitu, nggak jadi soal sama dia nggak membawa artis sindrom, karena orang-orang kita tuh takut kalau tokohnya hilang, gerakannya hilang. Misalnya nih, Bu Megawati hilang, PDIP masih ada nggak? Kira-kira mungkin ada, tapi kayak rohnya itu, roh Soekarnoisnya tuh nggak ada gitu kan, nggak muncul. Jadi bisa dilihat dari sisi itu juga, masyarakat kita takut kalau tokohnya hilang, gerakannya juga hilang. Itu nggak jadi soal. Aku ya cuma garis bawahi, jangan sampai nih teman-teman mungkin nanti jadi tokoh-tokoh, mungkin mendirikan startup atau mendirikan perusahaan atau jadi tokoh-tokoh milenial, itu jangan cepat-cepat jadi artis sindrom lah. Gitu aja Nis, dari aku. Thank you. Terima kasih banyak Bang Safran. Ada pertanyaan lagi nih Bang dari kolom chat dari Kak Naila SBPM, mau bertanya tapi speakernya rusak. Jadi saya bacakan ya Bang pertanyaannya. Masih nyambung sih Bang dengan yang penokohan tadi. Cuma di sini Kak Naila menanyakannya, menurut pandangan Bang Safran, kelebihan kekurangan dalam aliansi menokohkan seseorang dalam pergerakan itu seperti apa sih Bang? Ya. Jadi kalau orang-orang dulu kan cenderung menokohkan ya, karena gerakannya tokoh hilang gitu. Ya Soekarno ditokohkan, kemudian Bung Hatta, Bung Natsir, sebagainya itu ditokohkan, Gus Dur juga kan di NU. Kalau kita lihat dengan tokoh itu gerakan jadi sustainable, di berkelanjutan. Tapi itu lebih tepatnya itu kalau kayak gitu lebih masuk ke keranjang yang itu gerakan budaya gitu. Kayak gerakannya Gus Dur kan gerakan Nahdlatul Ulama kan. Jadi dia ditokohkan, kemudian dengan adanya Gus Dur, gerakan itu jadi berkelanjutan. Atau misalnya tadi di partai politik ada Bu Megawati, anaknya Soekarno, PDIP kan terahnya Soekarno tuh. Jadi yang PDIP kan lahir dari PNI, maksudnya bukan lahir, diinspirasi dari PNI. Kemudian PNI sangat mengglorifikasi Soekarno, jadi terah Soekarno itu ya harus dijaga, dan Bu Megawati adalah simbol itu. Jadi kelebihannya dengan ketokohan itu jadi sustainable gerakan gitu. Tapi bisa juga gerakan penokohan itu bisa jadi nggak sustainable. Kita lihat kasusnya, bandingin kayak di Hong Kong kan, nggak ada tuh demonstrasi berlarut-larut berbulan-bulan. Kalau nggak ada corona mungkin mereka masih demo-demo tuh. Nggak ada tokoh di sana. Tapi nggak ada tokoh juga bisa jadi berkelanjutan. Kayak temanku ada di Gejaya Memanggil kan, dia salah satu penggeraknya.
dia niru gerakan di Hong Kong, makanya Gejian Memanggil tuh cenderung ada tokoh, di situ lebih sustainable. Jadi di satu sisi kayak gerakan yang tokoh itu cocok kalau ada kalau itu penokohan di gerakan budaya atau gerakan politik yang lebih luas gitu. Tapi kalau gerakan mahasiswa ya itu kan ketua BEM cuma setahun, ketua PP cuma setahun gitu kan. Ya nggak apa-apa lah kalau penokohan sedikit-sedikit lah. Cuma aku jadi garis bawahi aja niatnya tuh jangan jadi artis sindrom. Itu bahaya, riak kan nanti jatuhnya. Itu ada lagi? Semoga menjawab ya Kak Naila. Ada lagi nih Bang dari SBPM Muhammad Nuzul. Ya, silakan Kak. Bang, izin bertanya Bang. Siap. Saya mau tahu gimana tanggapan Bang Safran nih melihat merhatiin pergerakan-pergerakan di Indonesia nih. Saya memperhatiin terkhususnya teman-teman saya sekitar saya. Banyak mahasiswa itu yang terkesan cuman ikut-ikutan dalam pergerakan itu Bang. Kayak mereka itu belum tahu tuh kenapa mereka lakukan pergerakan itu untuk apa, dan setelah itu bagaimana selanjutnya. Gimana tanggapan Mas Sarvan mengenai mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu, Bang? Aku nge-retweet perkataannya Pak Dubes saja kali ya. Banyak sih memang jadi domba-domba ya. Jadi domba-domba demonstrasi gitu, dibayar atau atau enggak kayak teman kamu tadi kayak nggak tahu apa-apa. Jadi sekarang tuh, tapi itu bukan jadi soal kalau misalnya teman-teman yang nggak tahu itu kemudian jadi gelombang lain, jadi kayak bola salju kan, yang awalnya kecil mungkin dari teman-teman Akastrat. Kalau di BEM itu kan ada Akastrat ya, Kastrat aja kajian. Jadi itu kayak efek bola salju aja. Menurutku di satu sisi nggak masalah karena itu jadi bola salju kan untuk perubahan yang lebih besar, kayak kajian tentang kemarin itu KPK kan, revisi undang-undang KPK sama KUHP kan awalnya kan dari jantungnya kan di Akastrat ya, kajian dan strategi kan. Tapi itu akhirnya didiskusikan, dibawa ke panggung diskusi, kemudian teman-teman akhirnya juga oh iya ya ada pencerdasan di sana. Kemudian teman-teman yang masa itu dibutuhkan untuk sebagai apa ya, sebagai panic attack lah buat pemerintah supaya oh iya jadi gerakan yang kayak nggak ada masanya itu gerakan meskipun bagus tapi nonsens lah, nggak ada artinya. Nah menurutku nggak apa-apa di satu sisi karena itu jadi bagian dari bola salju yang membesar dan itu efektif kan. Tapi lebih baik ya juga mengerti lah terhadap isunya. Karena gini, sekarang tuh kan zamannya internet ya, semua bisa jadi tren dengan hashtag, dengan ya permainan algoritma Instagram, Facebook, dan lain-lain lah. Jadi sekarang tuh memang banyak, kita nggak bisa bohong kalau demonstrasi itu jadi tren, bukan jadi sesuatu yang pergerakan mungkin bisa dikatakan utuh lah gitu loh. Jadi ketika ada rame ini jadi viral, demonstrasi jadi viral, ya udah ikut-ikutan. Disitulah yang tadi aku bilang ada gerakan kliktivisme tadi. Jadi permainan algoritma itu sekarang tuh perlu untuk bagaimana merekayasa pengayaan suatu isu. Kayak tadi kan aku bilang yang kliktivisme yang contohnya KONI 2012 itu kan tadi kan awalnya kan dari film KONI. Kemudian muncul ada pencerdasan di masyarakat, kemudian jadi ramai tuh di media sosial, di Twitter, di tweet berjuta-juta orang. Kemudian meskipun beberapa tuh nggak tahu detail apa itu Johnny KONI gitu kan, kelompok yang memperbudak seks anak-anak perempuan, mungkin setaunya gitu aja tapi nggak tahu detailnya. Tapi nggak masalah menurutku, itu jadi tren, selama tren itu baik nggak masalah. Itu tadi siapa yang nanya? Nuzul ya? Yap, seperti itu Kak Nuzul. Ada yang ingin bertanya lagi? Bermain, Renis, aku potong dikit. Oh iya, silahkan Bang. Ya sekarang tuh harus bermain kreatif, ada internet, kemudian ada media sosial, kemudian ada meme itu bisa digunakan untuk pencerdasan lah. Jadi kayak gerakan yang tadi tuh, yang gerakan kita kan, gerakan 10 tele Alvin, itu kreatif banget. Mungkin kalau namanya cuma gerakan donasi, nggak ada tuh donasi apa gitu. Tapi karena namanya ada campaign 10 tele, 10 tele kan apa ya, di pikiran kita kan 10 tele kecil lah daripada 100 tele atau apa. Jadi ada pikiran untuk kita berdonasi gitu. Jadi campaign-campaign itu juga harus kreatif. Bahkan kemarin terkumpul berapa juta tuh? 78 juta ya sudah terkumpul ya. Itu gerakan yang kreatif menurutku. Itu sih, Nis. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke.
Mungkin cukup Bang Safran, silahkan untuk closing statement-nya. Aku closing statement-nya apa ya? Tadi aja yang ingin men-stressing 4 common sense tentang mahasiswa menurutku ya. Tadi satu, menjadi sekutu sipil, selalu berada di rakyat gitu. Jangan menjadi, nggak apa-apa kita ikut struggle within gitu di dalam pemerintahan, tapi kepentingannya kepentingan rakyat yang kita dahulukan, baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Kemudian kedua, jadi tadi gerakan sekutu sipil juga menjadi gerakan pembebasan yang aku selalu tekankan. Ini doktrin dulu di HMI sama dulu kerja di Republika kan. Kita harus membebaskan masyarakat dari kemiskinan, dari kebodohan, dari pembodohan. Kemudian yang ketiga, gerakan inovatif, jadi bukan sekedar teriak-teriak, sekedar ugal-ugalan lah, tapi juga ada gerakan inovatif. Nah, teman-teman belajar dari sini, kita ada yang dari sejarah, ada yang dari HI, ekonomi, ilahiyat dan sebagainya, pulang-pulang membawa gerakan inovatif lah untuk bangsa, baik nanti berkarir di Indonesia maupun berkarir di luar negeri. Kemudian yang tadi terakhir tentang penokohan, aku ingin stressing, nggak apa-apa teman-teman jadi tokoh, tapi kita punya niat itu bukan sekedar artis sindrom, tapi untuk membawa tadi yang gerakan 3 sebelumnya, pembebasan, kemudian sekutu sipil, inovatif. Itu aja sih, Nis, closing statement dariku. Dan PPI itu wadah yang baik buat kita semua untuk menerapkan 4 atau 3 lah. Penokohan mungkin nggak perlu masuk keranjang banget, tapi 3 yang pertama itu penting banget buat kita sebagai warga PPI, terutama pengurus PPI ini. Karena kita masuk organisasi itu salah satu fungsinya adalah untuk merekayasa sosial. Jadi bagaimana tuh teman-teman di sini semua kebutuhannya itu kita rangkul, ada yang suka di akademik, ada yang suka di musik, ada yang suka di agama, ada yang suka di sebagainya gitu. Jadi ini wadah kita bersama buat bermanfaat dan berkontribusi untuk kita, untuk bangsa. Kalau misi padukarya kan untuk bangsa, agama dan negara. Gitu nih closing statement dariku. Semoga bisa kita resapi bareng-bareng. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.